Halo, perkenalkan nama saya Tari Nurjana. Saat ini saya adalah mahasiswa aktif semester 6 di Universitas Pendidikan Indonesia, program studi manajemen. Selain saya aktif di bidang akademik, saya juga aktif di bidang non-akademik dengan mengikuti berbagai organisasi, yaitu seperti menjadi staf ahli di Ikatan Mahasiswa Manajemen dan juga menjadi staf Departemen Sumber Daya Manusia di UKM Penelitian dan Pengkajian Intelektual Mahasiswa atau UKM Lepim UPI. Lalu pada program Kampus Merdeka sebelumnya, saya juga sempat mengikuti magang di salah satu perusahaan IT, yaitu PT Gates Indonesia sebagai Project Administrator. Saya juga sempat bekerja di salah satu all shop di bidang fashion yang menjadi bagian dari tim marketing mereka khususnya untuk platform digital mereka. Dengan pengalaman-pengalaman ini, saya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang saya miliki, khususnya kemampuan komunikasi dan kemampuan analisa saya. Selain itu, saya juga menjadi pribadi yang lebih detail, teliti, dan juga memiliki kreativitas yang lebih tinggi. Saya memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti Digistar Internship DDB Telkom karena saya sangat tertarik dengan transformasi digital dan juga ingin mendapatkan pengalaman praktis bagaimana merancang dan juga mengimplementasikan layanan digital secara kreatif. Selain itu, saya juga memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan program ini dari awal hingga akhir, dan juga saya ingin berkontribusi positif kepada perusahaan, tentunya dengan belajar dari para profesional yang berpengalaman, sehingga saya dapat menghadapi tantangan dan juga perubahan di dunia digital. Karena saat ini saya sedang libur kuliah, maka saya mengisi waktu luang dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat, seperti misalnya belajar bahasa Inggris di berbagai platform, lalu juga mengasah kembali kemampuan desain saya di Canva, dan juga mempelajari kembali mengenai strategi beriklan di Shopee Ads dan juga di Facebook Ads. Salah satu proyek yang paling menarik menurut saya adalah pada periode magang sebelumnya, yaitu mengenai implementasi dan pengembangan dalam OKR, di mana salah satu tanggung jawab saya ketika itu adalah melakukan audit dan juga migrasi data ke tools manajemen selama kurang lebih 4 bulan. Pada tahapan awal, Komentor melakukan pengenalan mengenai tools dan juga penjelasan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Setelah itu, Komentor memberikan contoh bagaimana cara melakukan audit dan juga bagaimana migrasi data tersebut. Dan pada tahapan akhir, saya bersama rekan mengerjakan tugas tersebut secara bertahap. Dalam prosesnya, saya mengalami kendala yaitu karena saya bukan berlatar belakang dari IT, sulit untuk awalnya memahami tools-tools yang digunakan serta data-data yang akan dipindahkan. Namun karena komunikasi dan diskusi saya bersama rekan dan juga komentor berjalan dengan sangat baik, sehingga masalah saya pun dapat teratasi dan perlahan-lahan saya dapat memahami tools tersebut secara baik pula. Pada akhir proyek ini, saya sangat bangga dan juga bersyukur karena dapat melewati dan juga mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi dan juga membuktikan bahwa ternyata orang-orang dari latar belakang yang bukan IT juga dapat berkontribusi di perusahaan IT. Dan proyek ini juga mengasah berbagai kemampuan saya seperti kemampuan komunikasi dan juga diskusi, dan juga menjadikan saya menjadi pribadi yang lebih detail, teliti, dan juga meningkatkan kemampuan adaptif saya karena saya harus beradaptasi di lingkungan-lingkungan IT yang memang saya bukan latar belakang dari situ. Ada 3 tools yang biasa saya gunakan, yaitu yang pertama adalah Microsoft Office dengan tingkat kemampuan 9. Saya biasanya menggunakan ini untuk keperluan pembuatan dokumen, surat-surat, ataupun pengolahan data. Dan biasanya digunakan ketika saya berkuliah atau berorganisasi maupun di tempat magang. Lalu yang kedua adalah tools manajemen, yaitu Clockify, Cosmic, dan Taiga dengan tingkat kemampuan 8. Di tempat magang saya sebelumnya, saya biasa menggunakan ini untuk mengatur dan juga mengkoordinasikan proyek agar berjalan lebih terstruktur dan juga sistematis. Dan lalu yang terakhir, yang ketiga itu Canva dengan tingkat kemampuan 8. Saya biasa menggunakan ini untuk membuat desain visual dan juga berpengalaman dalam pembuatan konten Instagram dan juga dalam pembuatan poster kegiatan di organisasi. Sekian video resume dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Besar harapan saya untuk dapat bergabung di Digistar Internship DDB Telkom ini. Terima kasih.